Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu walaupun secara virtual ya. Yang hari ini kita boleh punya satu kesempatan yang baik. Kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan ya dalam pendalaman Alkitab di Jesus Masjid Surabaya hari ini yang di mana kita akan mempelajari kitab Amsal pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai 35. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, mengucap syukur untuk kesempatan siang hari ini, karena Tuhan memberikan kami waktu yang baik untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya umat-Mu yang boleh menuntun kami, dan kami boleh mempelajari setiap kebenaran firman Tuhan yang tertulis, khususnya dalam Amsal pasal 14. Tuhan boleh berikan kami pengertian, Tuhan boleh berikan kami hikmat, Tuhan boleh memberkati kami agar kami boleh mengerti pesan Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kami pada siang hari ini. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan. Banyak apa yang boleh dipersiapkan jadi satu berkat yang baik bagi kami semua yang bersama-sama belajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi, Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat siang ya. Yang sudah saya sampaikan di awal, hari ini kita mau masuk lanjutan pendalaman Alkitab kita yang sampai saat ini sudah sampai di Amsal pasal 14. Ya, dalam dalam Amsal pasal 14 ini itu kita melihat ada 35 ayat di dalamnya, cukup banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Sebab itu saya nggak akan membacakannya, tapi saya akan membacakan ayat per ayat, diikuti dengan penjelasan yang kiranya boleh saya berikan gitu ya. Kita langsung mulai saja dalam ayat yang pertama. Bapak Ibu yang mengikutinya juga mungkin bisa sambil melihat Alkitabnya masing-masing ya. Ini pertama, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Bapak Ibu kita percaya ya, seorang istri yang baik itu adalah satu berkat yang besar bagi sebuah keluarga. Istri yang bijaksana, istri yang penuh hikmat gitu ya, istri yang rajin, istri yang penuh perhatian buat keluarganya, ya buat suaminya, buat anak-anaknya, mendidik, memelihara gitu ya. Dan saya yakin jika ada istri yang seperti itu, maka keluarga itu punya satu apa ya kenyamanan yang enak gitu ya di dalam rumah tangga mereka. Nah, satu hal yang mau kita pelajari bersama pada siang hari ini adalah bijaksanaan itu pasti dilahirkan dari cinta kasih yang murni gitu ya. Cinta kasih kepada Tuhan maupun cinta kasih kepada suami sebagai kepala rumah tangga atau cinta kasih kepada anak kita ya. Itu bukti dari buah kasih kita gitu ya. Dan tanpa ada satu cinta kasih yang murni, tidak akan pernah ada rasa hormat. Di mana sebenarnya rasa hormat inilah yang menjadi fondasi utama dalam membangun sebuah rumah tangga. Bapak Ibu sekalian gitu ya, kebijaksanaan saya yakin itu melahirkan suatu keuletan, melahirkan sebuah ketekunan dalam membangun rumah tangga dan juga lingkungan sosial yang baik di lingkungan rumah tangga itu sendiri. Ini istri yang bijaksana gitu ya, lahir dari cinta kasih yang murni terutama kepada Tuhan. Sebaliknya, keruntuhan akan menimpa apabila perempuan ya istri itu tidak bijak. Dalam hal lain adalah seorang perempuan, seorang istri yang hanya hidup untuk memuaskan keinginannya sendiri. Wah, saya harus tampil baik, saya harus tampil kece gitu ya, mementingkan penampilannya demi untuk kebanggaannya sendiri. Nah, ini banyak keluarga yang hancur oleh karena seorang ibu rumah tangga yang buruk. Orang wanita yang bodoh gitu ya, yang tidak takut akan Tuhan atau yang selalu memperhatikan dirinya sendiri. Nah, inilah eh, apa namanya satu hal yang penting yang untuk bisa kita pelajari ya, Pak Ibu ya.
Tidak terkecuali juga untuk para suami atau laki-laki gitu ya. Bahwa fondasi dalam membangun sebuah rumah tangga adalah kecintaan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang didasari oleh cinta kepada Tuhan hanya akan mengakibatkan cinta pada diri sendiri yang bisa jadi berujung kepada hancurnya rumah tangga itu. Jadi ayat 1 mengajarkan kita ya istri yang cakap, istri yang bijaksana gitu ya. Istri yang takut akan Tuhan sehingga memampukan dia untuk mengasihi keluarganya, memperhatikan keluarganya dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya istri yang bodoh gitu ya, yang tidak takut akan Tuhan sehingga ya hanya memperhatikan dirinya sendiri, tidak memperhatikan bagaimana cara dia membangun keluarga ini dengan baik. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Bapak Ibu, kejujuran itu sebenarnya tidak hanya menggambarkan ketulusan hati seseorang, tapi juga mau menyingkapkan sebuah sikap yang menghormati orang lain. Ya, karena hormat gitu ya, karena kita hormat sama orang lain, itu membuat kita nggak mau menipu orang itu. Membuat kita nggak mau kita berbuat jahat kepada orang itu. Ya, itu kejujuran gitu ya, ketulusan yang melahirkan sebuah sikap bagaimana kita mau terus berbuat baik karena kita menghormati orang itu. Nah, lebih daripada menghormati sesama kita, Amsal di atas juga berkata bahwa sikap yang jujur itu juga berarti menghormati Tuhan itu sendiri. Gitu ya. Sebaliknya, ketika seseorang berdusta, dia sebenarnya bukan sedang berbuat jahat kepada sesamanya, tapi dia juga sedang menghina Tuhan. Memang bersikap jujur di tengah dunia yang syarat dengan ketidakjujuran hari-hari ini bisa dipandang sebagai suatu sikap yang bodoh di hadapan manusia. Ya, tindakan yang Allah sok suci kamu ini gitu ya. Teman-temanmu itu loh ikutan bohong semua, masa kamu ya. Kita dicap sok suci, kita dinilai sebagai orang yang bodoh, nggak mau ikutan tren yang negatif seperti ini. Tapi segala hal yang dipandang manusia bodoh itu gitu ya, karena kita nggak mau mengikuti orang-orang yang berbuat tidak jujur, tetaplah satu kebenaran yang dipandang oleh Tuhan. Tapi itu berbicara soal konteks kejujuran, kita diajak gitu ya. Amsal 14 ayat 2 belajar mengingatkan kita, diajar gitu ya. Kita mau diajar untuk menjadi orang yang berintegritas, Bapak Ibu. Ya, ketika kita diperhadapkan pada pilihan, aduh mau jujur apa enggak ya? Kalau aku jujur nanti gimana pekerjaanku? Kalau aku nggak jujur gimana nantinya? Nah, Bapak Ibu, ya ingatlah bahwa kita tidak saja sedang berurusan dengan manusia, tapi kita juga berurusan sama sama Tuhan, Bapak Ibu. Ya, manusia tidak serba tahu, tapi Tuhan tahu segala perilaku kita. Jadi orang yang berintegritas itu lah yang menjadi tambang gitu ya. Kalau orang berhikmat pasti dia menjadi orang yang berintegritas. Kita lanjutkan dalam ayat yang ketiga. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Ayat 3 Bapak Ibu ya memberikan sebuah pengajaran bahwa orang bodoh itu adalah orang yang sombong dalam mengekspos dirinya sendiri, terutama dalam konteks ini berbicara soal bagaimana orang bodoh itu menggunakan mulutnya gitu ya. Ketika orang bodoh menggunakan mulutnya, nggak ada kebijaksanaan sama sekali dalam mulut mereka. Mereka sukanya mencela, bangga mencibir orang lain, bangga ya apapun segala hal negatif mereka bangga mengatakan itu. Ya, gambarkan kesombongan mereka ini seperti menjadi tongkat kebanggaan mereka yang tanpa sadar nantinya itu bisa menghukum diri mereka sendiri gitu ya. Ada rotan untuk punggungnya. Mereka nggak sadar tongkat yang mereka banggakan ini dari mulut yang penuh dengan ketidakbijak ketidakbijaksanaan gitu ya, tentunya akan menghukum diri mereka sendiri. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, karena sekali lagi kalau kita bicara soal Amsal, tulisan Salomo ini ya, Amsal selalu menggunakan majas perbandingan gitu ya. Orang yang baik ada orang yang tidak baik, itu sastra hikmat Bapak Ibu ya. Nah, sebaliknya
adalah orang bijak yang rendah hati dalam menggunakan bibirnya. Mulut yang penuh kebijaksanaan, gitu ya. Orang-orang yang berhikmat akan menggunakan mulutnya dengan penuh kebijaksanaan, di mana mereka akan menjaga diri mereka untuk melakukan atau memperkatakan sesuatu yang tidak baik pada orang lain. Jadi berbeda tentunya dengan orang-orang bodoh gitu ya. Orang-orang yang tidak memiliki hikmat dalam hidupnya. Orang yang bijak dipelihara, diberikan pengertian untuk boleh memperhatikan cara mereka berbicara kepada orang lain. Dan ini penting, Bapak Ibu ya. Hari ini kita sekali lagi hidup di zaman yang sangat sulit ya. Dan marilah kita memperhatikan ayat ini, kita kiranya boleh diingatkan. Hati-hati gunakan mulut gitu ya, karena ada sebuah istilah mulutmu harimaumu gitu ya. Itulah orang bodoh, mencibir ya, menjadi tongkat kebanggaan mereka, tapi tanpa sadar mereka akan dihukum oleh perkataan mereka sendiri. Kita lanjutkan dalam ayat yang keempat, Bapak Ibu. Ayat 4. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasilnya. Bapak Ibu, ayatnya yang keempat menyatakan bahwa orang bijak adalah orang yang ulet, orang yang tekun, orang yang rajin bekerja keras. Gitu ya. Kita tahu lembu dan sapi itu penting bagi pertanian pada masa itu ya, karena saat ini nggak pakai lagi, banyak orang pakai mesin traktor dan segala macam ya, tapi beda pada zaman dulu. Lembu dan sapi menjadi aset yang sangat penting dalam dunia pertanian. Dan tentu bukan hal yang mudah untuk memelihara lembu dan juga sapi gitu ya, menjaga untuk boleh tetap sehat, tetap kuat untuk boleh melakukan pekerjaan mereka. Jadi jika misalkan sapi mereka tidak dipelihara gitu ya, kandangnya nggak dipelihara, kesehatannya nggak dipelihara gitu ya, itu sama saja mereka tidak menjaga ya, mereka mengabaikan pekerjaan mereka gitu ya, mereka nggak ulet, mereka nggak merawat, mereka nggak mau memelihara gitu ya. Sebab itu kalau mereka rajin, Amsal ini mau menyatakan bahwa jalan menuju kemiskinan itu terbuka di depan mereka. Dengan kalau mereka rajin gitu ya, maka ya ada keuntungan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Itu hasil dari pertanian yang lahir dari orang-orang yang bekerja keras pun dan ulet, ya akan menghasilkan keuntungan gitu ya. Nah, tentu kesadaran untuk berbuat seperti ini, ya bekerja keras, rajin, ulet, itu juga diberikan oleh Tuhan yang memberikan hikmat untuk kita boleh senantiasa bekerja keras, bekerja dengan ulet gitu ya. Itu ayat yang keempat. Lanjutkan dalam ayat yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Ayat 5, saksi yang setia tidak berbohong, tapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Nah, dalam penyelenggaraan peradilan, ya, hari ini lagi ya kemarin gitu ya, kita melihat ada satu pengadilan yang cukup viral gitu ya. Nah, dalam penyelenggaraan peradilan biasanya banyak bergantung pada saksi-saksi gitu ya, dan oleh karena itu demi kebaikan bersama, eh, saksi-saksi harus berprinsip sebagaimana mestinya gitu ya. Orang saksi yang berhati nurani, ya punya hati nurani, punya hikmat dalam dirinya, tidak akan berani untuk memberikan kesaksian palsu. Dia tidak akan berani memberikan kesaksian yang sedikit pun itu tidak benar gitu ya. Nah, maka dia nggak akan bisa tuh dibujuk untuk menyimpang dari kebenarannya. Bahkan jika dia diancam, dia disuap gitu ya, nggak bakal gitu ya. Karena dia orang yang berhikmat, dia ditolong Tuhan untuk boleh menyatakan satu kesaksian yang benar gitu ya. Nggak mudah untuk digoyahkan gitu ya. Mudah digoyahkan dengan ancaman atau suap, enggak. Dia tetap ingin menyuarakan satu kebenaran. Tapi berbeda dengan seorang saksi yang mudah untuk disuap, mudah untuk mengatakan fitnah kepada orang lain gitu ya, akan gampang sekali untuk mengatakan satu kesaksian yang penuh dengan fitnah, penuh dengan tipuan gitu ya. Mereka seolah-olah menyatakan kebenaran tapi sebenarnya isinya adalah kebohongan. Sekali lagi, hikmat Tuhan dalam Amsal pasal 5 mengajarkan kita
Ketika kita dipilih gitu ya, mungkin menjadi satu saksi dalam sebuah masalah, kita diingatkan orang yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan akan senantiasa menyaksikan satu hal yang benar. Walaupun digoda oleh suap atau digoda, ditakut-takuti oleh sebuah ancaman yang mengikutinya kalau kita melakukan, menyaksikan satu kebenaran, tapi orang yang berhikmat yang dituntun oleh firman Tuhan akan selalu menyatakan apa yang benar. Ya, baliknya, orang yang bodoh, orang yang bebal, itu akan selalu menyatakan kebenaran-kebenaran. Lalu juga dalam ayat yang ke-6, Bapak Ibu sekalian, saya bacakan, si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Ayat 6, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Orang pencemooh mungkin akan terpengaruh untuk mencari hikmat, tapi percayalah bahwa dia nggak akan pernah untuk mendapatkan itu. Karena apa, Bapak Ibu? Karena hikmat hanya diberikan kepada orang yang lemah lembut dan takut akan Tuhan. Hikmat Allah itu tidak akan dimiliki oleh mereka yang terlalu angkuh untuk menerima ajaran dan hanya mau berpaut pada pengertian mereka sendiri. Ya gimana mau belajar punya hikmat Tuhan kalau kalau mereka, ah, gak mau aku belajar, buat apa aku belajar dengan apa yang segalanya aku miliki dalam hidupku, aku yakin aku benar. Nah, orang yang seperti ini kan punya hikmat gitu ya. Mungkin dia mencoba untuk mencari hikmat, tapi kalau dia tidak merubah cara hidupnya yang selalu angkuh untuk menerima nasihat, pengajaran dari orang lain, kan bisa dapat hikmat. Tetapi hikmat dinyatakan bagi mereka yang menyadari bahwa takut akan Tuhan adalah kondisi yang diperlukan untuk memperoleh kebijaksanaan dan yang mencarinya sebagai anugerah gitu ya. Kalau kita mau mendapatkan hikmat, marilah kita bersama-sama membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Karena disitulah kuncinya gitu ya. Bahwa hidup kita boleh diterangi oleh firman Tuhan, kita boleh melakukan sesuatu yang baik. Itu semua adalah bentuk anugerah dari Tuhan Yesus. Ayat 6 secara spesifik mau mengajarkan kita, hendaknya kita nih mau belajar gitu ya, untuk punya hati yang mau diajar. Ya, berbicara soal teachable spirit. Bagaimana kita mau belajar, kita nggak mau angkuh dengan sesuatu yang mungkin kita anggap pengetahuan kita sudah pintar gitu ya, nggak butuh lagi nasihat dari orang lain. Itu nggak bisa tuh dapat hikmat Tuhan. Tapi kalau benar-benar kita mau diajar oleh Tuhan, diajar oleh kebenaran firman-Nya, kita mau rendahkan diri kita gitu ya. Karena sekali lagi, hidup takut akan itu yang membawa kita kepada pengetahuan. Penting ayat ini Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ayat yang ke-7. Jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Bapak Ibu, ayat 7 melanjutkan uraian di ayat yang ke-6 gitu ya. Nah, bagaimana seorang bebal dapat menghasilkan pengetahuan sementara ia sendiri tidak pernah belajar? Tentu menjauhi orang bebal adalah pilihan satu-satunya, karena kalau kita berdebat dengan mereka, kita mencoba memberikan pendapat-pendapat kita gitu ya, yang ada kita yang bisa jadi dirugikan gitu ya. Apalagi berteman dengan mereka hanya akan menghasilkan kebebalan mereka yang semakin tebal gitu ya. Dalam bahasa aslinya ayat 7 ini ada mengandung sebuah arti yang lebih dalam lagi gitu ya. Bahasa aslinya itu bukan jauhilah orang bebal, tapi pergilah dari orang bebal. Dalam artian janganlah kita berteman, janganlah kita membangun sebuah persekutuan gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita terus mencoba ya nggak akan bisa. Karena apa? Pada intinya mereka bebal. Mereka nggak mau diajar, mereka nggak mau apa namanya mendengar nasihat dari orang lain. Ini contoh orang yang tidak berhikmat, Bapak Ibu ya, orang bebal, orang yang sangat susah diatur, kepalanya keras sekali gitu ya. Daripada kita tertular ya,
lebih baik kita doakan saja. Misalkan ada kita ketemu orang-orang yang seperti itu, doakan, serahkan pada Tuhan, Tuhan yang boleh mempertobatkan mereka gitu ya Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-8, kita lanjutkan ya, ayat 8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Ayat 8 bisa dikatakan menjadi kesimpulan singkat dari ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 gitu ya. Ayat ini mau menerangkan prinsip umum orang berhikmat, di mana orang yang berhikmat akan dengan hati-hati menjatuhkan atau membuat sebuah pilihan dengan pertimbangan yang matang sebelum dia melangkah gitu ya. Jadi sebelum menetapkan sesuatu, sebelum memutuskan sesuatu, orang yang berhikmat adalah orang yang sangat hati-hati dalam menyusun segala sesuatunya ya. Nah, sebaliknya, orang bebal itu lambat sadarnya dan bisa jadi dia nggak sadar. Intinya dia berbuat satu kesalahan. Orang bebal adalah orang yang tidak mau pernah memperhatikan cara hidup mereka. Bapak ini mengingatkan kita dalam tulisan Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 Bapak Ibu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang berhikmat akan senantiasa memperhatikan cara hidupnya. Apakah segala tindakannya ini sudah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Tapi sebaliknya, orang bebal gitu ya, para PDW Bapak Ibu gitu ya, terserah saya, hidup-hidup saya mau jalan seperti apa, mereka nggak pernah mau memperhatikan cara hidupnya. Nah, inilah satu contoh yang baik Bapak Ibu gitu ya. Bagaimana kita mau belajar sekali lagi bagaimana kiranya Tuhan boleh tolong kita agar dalam apapun yang boleh kita lakukan, kita boleh perhitungkan itu dengan baik-baik. Bagaimana cara kita memperhatikan hidup kita tata hidup kita boleh cerminkan hidup kita ini sebagai hidup, sebagai orang-orang ya, sebagai anak-anak terang Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan dalam ayat yang ke-9. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Bapak Ibu, korban tebusan ini adalah salah satu ritual praktik keagamaan Yahudi ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mengerti maksud Salomo menulis ayat 9 ini dalam konteks peribadatan yang ingin menyatakan bahwa orang bodoh adalah orang yang mencemoohkan ibadah, orang yang tidak pernah menganggap serius ibadah, orang yang tidak pernah menganggap serius keberadaan Tuhan, gitu ya, orang yang tidak pernah menganggap serius akibat dari apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Mengapa bisa terjadi demikian, Bapak Ibu? Terjadi karena ibadah, ya, hidup mereka ini dijalankan oleh mereka sendiri dengan tidak sungguh-sungguh, sehingga mereka pada akhirnya tidak percaya dan mencemooh segala ritual, segala praktik keagamaan. Lebih jauh lagi kalau kita coba memahami ayat ini dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, ayat ini mau menerangkan bahwa orang bodoh adalah orang yang tidak mengerti dan memahami dosa. Menganggap dosa itu sebagai sebuah hal yang ringan, ya, layak untuk dipermainkan. Padahal kita tahu upah dosa adalah maut dan itu bukan sesuatu yang layak untuk dipermainkan. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena kurangnya rasa takut akan Tuhan, gitu ya. Dan sebaliknya Bapak Ibu, adalah orang berhikmat yang mana mereka mau mengerti bahwa mereka ini sudah mendapat kemurahan dari Allah, sehingga seharusnya mereka mensyukuri hidup mereka dengan hidup takut akan Tuhan. Sekali lagi, orang bodoh adalah orang yang tidak mau mengerti konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Anggap dosa sebagai sebuah hal yang sudah biasa aja. Kayak bikin dosa itu sudah sebagai kebiasaan mungkin. Ya. Berbeda dengan orang berhikmat, ya kita sudah diberikan kemurahan oleh Tuhan, kita sudah ditebus gitu ya oleh Tuhan,
Marilah kita mau sama-sama memperhatikan, gitu, ya, mensyukuri hidup kita dengan kita boleh membangun hubungan, membangun rasa takut kita, rasa hormat kita kepada Tuhan. Inilah yang menjadi maksud dari ayat yang ke-9. Kita lanjutkan dalam ayat yang ke-10, Bapak Ibu. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Bapak Ibu, ada rasa sakit dan kepahitan yang cukup dalam untuk dirasakan oleh seseorang. Artinya meskipun hati seseorang mengetahui kepahitannya sendiri, ya meskipun misalkan saya tahu kepahitan diri saya gitu, dan tapi orang lain tidak, sulit bagi orang lain untuk mengetahui rasa sakit yang sedang saya alami. Kesedihan yang dalam akan mengungkung seseorang sedemikian rupa sehingga dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa berbuat ya apa-apa. Udah, apa namanya, terpenjara dalam kepedihan mereka. Nah, untuk itu ketika kita menemui seseorang yang seperti ini, ada kalanya dalam keadaan seperti itu, yang diperlukan oleh orang itu adalah kehadiran teman-temannya yang boleh mendukung, yang boleh memberikan penghiburan, bahkan tanpa berkata-kata, gitu ya. Ada kalanya seseorang hadir dengan keheningan, membiarkan air mata rekan kita yang bersedih itu bercucuran, gitu ya, tanpa kita tanya, tanpa kita buat apa-apa. Saya rasa itu sudah cukup untuk menghibur teman kita yang merasakan kepedihan yang mendalam itu. Jadi jangan sampai melalui kesoktahuan kita, kita berkata-kata, sok apa menghibur dengan kata-kata, kita melakukan ini, kita melakukan itu. Yang ada bukannya penghiburan yang dia dapat, yang ada malah kesedihannya tambah dalam, gitu ya. Maunya menghibur tapi malah membuat keadaan menjadi semakin tidak baik. Dan sekali lagi, ada satu kesedihan yang mendalam yang bisa dirasakan oleh seseorang. Dan ketika kita punya teman yang merasakan hal itu, cukup kita hadir, gitu ya. Kehadiran kita tanpa kata-kata itu bisa jadi menjadi satu penghibur yang kuat bagi mereka. Jangan sampai gitu ya kita mencoba untuk apa namanya menghibur dengan kata-kata kita mencoba membuat apapun gitu ya, malah keadaannya semakin semakin tidak baik. Ini mengingatkan kita akan kisah teman-teman Ayub gitu ya. Jangan menjadi seorang penghibur sialan gitu Bapak Bapak Ibu ya, seperti teman-teman Ayub. Nah, hikmat Allah kiranya boleh menolong kita untuk menjadi penghibur yang baik bagi sahabat kita yang sedang mengalami kesedihan yang mendalam. Doakan dalam doa-doa kita, kita ketemu sekali lagi, mungkin kehadiran kita saja cukup gitu ya, menjadi seorang pendengar yang baik, menjadi apa namanya orang yang boleh mendukung tanpa harus berkata-kata, didoakan saja ya, siapa tahu Tuhan yang boleh menjadi penghibur yang setia untuk teman kita ini mendapatkan suatu kelegaan dalam masalah yang sedang. Ini ke-11 Bapak Ibu sekalian. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Rumah orang fasik akan dihancurkan, Bapak Ibu ya. Maksudnya adalah bahwa apapun yang dibangun di atas fondasi yang buruk itu tidak dapat bertahan lama. Orang fasik bisa saja mempercantik rumahnya gitu ya, menyombongkan rumahnya yang besar dan memandang rendah tetangga teman-temannya gitu ya, yang mungkin tinggal di kemah gitu ya. Tapi kemah orang jujur itu memiliki keamanan yang lebih aman daripada rumah orang fasik. Sebenarnya ayat ini punya satu makna eskatologis yang mendalam, Bapak Ibu ya. Rumah orang fasik, ya rumah orang fasik yang mungkin mereka bangun, mereka percantik itu yang mereka cintai dan mereka pandang rumah mereka sebagai rumah yang baik. Tapi nyatanya rumah itu akan binasa, ya. Sesuatu yang mereka curahkan dalam rumah itu akan berakhir. Berbeda dengan kemah orang benar gitu ya, yang mungkin ya gimana gimana Bapak Ibu. Tapi melalui kemah itu yang boleh senantiasa dibangun di atas dasar kebenaran, tempat itulah kita boleh menerima satu pengharapan yang lebih tinggi. Ya, mana kita boleh mendapatkan keabadian gitu ya.
kita boleh berlanjut ke dalam kehidupan yang abadi. Rumah orang benar tidak akan bertahan karena mereka membangun rumah itu di atas dasar pengertian mereka sendiri. Tetapi kemah orang jujur akan bertahan, bahkan melebihi melebihi zaman gitu ya. Karena kemah orang jujur itu sadar bahwa kehidupan mereka adalah sementara. Mereka mendirikan tenda di bumi. Tapi yang mereka sadari mereka penting untuk membangun diri mereka di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, mereka sadari bahwa rumah mereka yang sesungguhnya itu ada setelah bel kematian mereka memanggil. Itulah maksud dari ayat yang ke-11. Ayat 12, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Bapak Ibu, Amsal seringkali berbicara tentang jalan, gitu ya, dan hidup yang dilalui oleh kita semua. Salomo sebagai penulis Amsal ini mengamati bahwa cara ini seringkali jalan gitu ya, seringkali tampak benar bagi seseorang. Jalan yang kita ikuti, yang kita nggak ketahui ujungnya, kita anggap sebagai sebuah jalan yang benar. Jalan hidup yang tampaknya baik-baik saja bagi kita yang mengikutinya. Tapi seringkali kita nggak sadar kalau ujung dari jalan yang kita ikuti itu adalah jalan menuju kematian dan menuju maut, itu Bapak Ibu ya. Lagi meskipun itu tampak benar, tapi kenyataannya itu bukan satu jalan mengarahkan kepada kematian. Bapak Ibu, hikmat Allah mengajarkan kita memahami bahwa apa yang tampak benar bagi seseorang itu belum tentu benar. Itu bisa jadi membawa kita kepada jalan kematian sekali lagi. Untuk itu hikmat Tuhan membantu kita untuk selalu berhati-hati terhadap hal ini, gitu ya. Nah, hidup dalam hikmat Tuhan sebenarnya bukan lagi membantu kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi hidup dalam hikmat Tuhan itu memampukan kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang hampir benar. Jadi bukan lagi orang berhikmat itu bukan lagi membedakan, oh ini benar, ini salah. Tidak Bapak Ibu. Tapi orang yang berhikmat ditolong oleh Tuhan untuk tahu secara presisi gitu ya, bahwa jalan ini adalah jalan yang benar. Meskipun mungkin tampak yang satu ini jalannya hampir benar, tapi yang hampir benar itu sebenarnya tidak pernah benar. Pasti salah gitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi, ayat 12 mengajarkan kita, orang yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan dimampukan untuk mengetahui jalan hidupnya. Apakah jalan yang sedang dilaluinya ini adalah sebuah jalan yang boleh mengantarkan dia pada kehidupan yang kekal atau malah membawa mereka kepada maut. Oke, itu ayat 12, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan dalam ayat 13. Di dalam tertawa pun, hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Bapak Ibu, orang yang sering tertawa gitu ya, itu nggak selalu bahagia gitu ya. Ekspresi tertawa ini mungkin tampak di luar gitu ya, hahaha gitu ya, ketawa ya. Orang ekspresi ketawa kerap kali bisa tertampakkan di muka kita, di luar. Tapi kerap kali yang kita ungkapkan ketawa itu untuk menutupi kesedihan yang besar yang sedang kita alami. Nah, ayat ini bisa kita pahami sebagai sebuah perjalanan hidup manusia yang sementara, di mana kehidupan nantinya akan mencapai titik akhir ketika kematian datang. Kepastian akan kematian itu pasti akan mempengaruhi kondisi hati kita dengan segala emosi yang ada di dalamnya pasti akan bergejolak gitu ya Bapak Ibu ya. Siapa sih yang siap menghadapi kematian? Ya, semua orang tidak akan siap menghadapi kematian. Dan kondisi ini itu sangat mempengaruhi kondisi hati kita. Emosi kita, duka cita, ya kan? Dan bila kita bandingkan sukacita dengan duka cita, gitu ya, di kehidupan kita yang sangat sementara ini, maka duka citalah yang akan lebih banyak mendominasi isi hati kita, ya, suasana hati kita. Akan tetapi ayat ini juga kita dapat pahami dalam konteks ya orang-orang bebal yang akan mengalami kedukaan mendalam, gitu ya.
Orang-orang benar mengalami kedukaan, tapi mereka sadar bahwa kematian yang akan mereka alami justru menjadi awal dari sebuah sukacita yang akan mereka rasakan. Justru ini ya, orang bebal akan mengalami kedukaan yang mendalam gitu ya. Tawa orang bodoh, ya tawa orang bebal akan diganti dengan tangisan dan ratapan yang tiada habisnya. Sedangkan orang yang takut akan Tuhan, sekali lagi, meskipun kita mengalami duka cita karena kematian gitu ya, kita sedih, kita takut, tapi percayalah, segala sedih kita, segala duka cita kita, ketika Tuhan panggil kita pulang, kita akan mendapatkan satu duka cita yang abadi. Inilah hikmat dari ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu. Kita lanjutkan dalam ayat ke-14. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Ayat 14, Bapak Ibu sekalian, ya, mengajarkan kita orang yang murtad hatinya adalah orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Orang yang nggak taat sama Tuhan. Gitu ya. Mereka hidup dengan segala pengertian mereka sendiri yang memungkinkan mereka mungkin ya meninggalkan Allah dalam hidup mereka. Oleh sebab itulah Allah akan membiarkan mereka puas dengan jalan hidup mereka sendiri. Allah akan membiarkan mereka kenyang dengan segala pengertian mereka sendiri. Sedangkan orang baik akan menerima pemuasan dari Allah sendiri. Gitu ya. Orang yang baik akan menjadi sangat kenyang dengan apa yang ada padanya. Yang tentu itu dikerjakan oleh Allah dalam diri. Beda dengan orang yang murtad, yang kenyang dengan segala pengertian bodohnya mereka, ya, Allah membiarkan mereka puas akan hal itu. Sebaliknya orang yang berhikmat, ya, orang yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan akan menerima pemuasan dari Allah sendiri yang Allah boleh kerjakan dalam diri orang benar. Setelah hikmat dari ayat 14, kita lanjutkan Bapak Ibu, ayatnya yang ke-15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Bapak Ibu, orang yang bodoh itu nggak punya kemampuan untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan. Mereka akan gampang sekali percaya kepada semua orang, gitu ya. Jadi orang yang sangat mudah dipengaruhi, terutama jika yang mereka dengar gitu ya, oh ini kayaknya bagus nih ajarannya. Tapi sebenarnya mereka nggak tahu gitu ya, karena mereka bodoh, mereka nggak bisa membedakan mana yang benar. Mereka akan dengan mudahnya percaya atas apa yang dia dengar gitu ya, atas apa yang dia lakukan, tanpa nggak tahu nanti efeknya apa. Nggak punya prinsip, ya nggak punya pendirian. Orang bodoh itu adalah orang yang sangat mudah untuk disesatkan. Baliknya, Bapak Ibu sekalian, orang yang dipenuhi oleh hikmat Allah akan mempertimbangkan dengan baik langkah hidup mereka, gitu ya. Orang yang berhikmat tidak percaya semuanya seperti yang terlihat pertama kali. Ya, sekali lagi kita diingatkan gitu ya. Ada yang benar, ada juga yang hampir benar, gitu ya. Pun mereka mungkin benar-benar memperhatikan perkataan orang lain, ya orang yang benar akan selalu diingatkan bahwa ada satu standar yang jelas, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan mereka bisa membedakan gitu ya, manakah langkah yang benar yang harus mereka ambil. Berbeda dengan orang bodoh yang gampang disesat karena mereka nggak punya hikmat yang memberikan mereka kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ayat ke-16, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Bapak Ibu, sekali lagi, takut akan Tuhan adalah sebuah pembatas yang baik dalam membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Oleh rasa takut akan Tuhan itulah, gitu ya, orang yang berhikmat ditolong untuk menjauhi kejahatan. Bahkan orang berhikmat itu nggak akan mencobai dirinya dengan melakukan hal-hal yang jahat. Ya, dalam artian orang berhikmat akan selalu memperhatikan jalan hidup saya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang berhikmat sekali lagi punya satu pembatas yang baik, gitu, satu filter yang baik
bagaimana mereka menjauhi sesuatu, hal-hal yang bisa jadi membuat mereka tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, ini jelas berbanding terbalik dengan keberadaan orang bebal yang sekali lagi tidak pernah menyadari segala tindakan yang mereka lakukan. Ya, mana seringkali kita berbicara dalam konteks ayat 16 gitu ya. Orang yang bebal adalah orang yang kerap kali jatuh dalam amarah dan ledakan emosi yang sehingga membuat diri mereka menjadi semakin tidak terkendali. Baliknya, gitu ya, orang yang takut akan Tuhan gitu ya akan diberikan satu batasan yang jelas. Saya nggak boleh seperti ini, saya nggak boleh seperti ini. Itu maksud dari ayat 16, Bapak Ibu. Lanjutkan dalam ayat yang 17, eh, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ibu sekalian, orang yang cepat marah akan selalu berujung pada tindakan yang bodoh. Nah, orang yang marah itu nggak punya satu pikiran yang jernih, gitu ya. Apapun yang dilakukan oleh orang marah akan selalu berujung kepada tindakan yang bodoh. Dalam ayat sebelumnya tadi, ayat 16, ya, orang bodoh itu gampang sekali mengamuk, gitu ya. Ini temperamen yang cepat, ya. Temperamen yang cepat marah itu menunjukkan kebodohannya. Karakter orang yang pemarah itu memang menyedihkan gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka nggak lagi tahu apa yang mereka lakukan itu mengganggu orang lain atau tidak. Mereka nggak tahu apakah tindakan mereka mempermalukan diri sendiri atau enggak. Beda dengan orang bijak sekali lagi. Orang bijak memiliki pengendalian diri untuk tidak langsung bereaksi dan marah-marah. Inilah juga dampak dari hidup yang boleh senantiasa bersandar dan takut akan Tuhan. Kendalian diri ini kan juga termasuk dalam dua roh gitu ya Bapak Ibu ya. Di orang yang bijak, orang yang takut akan Tuhan diberikan kemampuan untuk boleh memiliki satu pengendalian diri yang baik. Berbeda dengan orang butuh, ya mungkin ada satu masalah reaksinya sangat liar gitu ya. Dia mengamuk, dia apa, enggak tahu. Apa yang dia lakukan mungkin akan mengganggu orang lain atau berakibat mungkin mempermalukan dirinya sendiri. Enggak tahu gitu. Jadi, marilah sekali lagi dalam pembacaan kita ini kita boleh senantiasa diingatkan manfaat dari hikmat Tuhan. Gitu ya. Hikmat Tuhanlah yang boleh senantiasa menolong kita semua. Ayat yang ke-18 kita lanjutkan. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tapi orang yang bijak bermakotakan pengetahuan. Bapak Ibu, kebodohan akan mewarisi orang yang bodoh. Ya, ketika orang berbuat bodoh, dia juga akan mewarisi kebodohan yang telah mereka berbuat. Bagaimana seseorang memperoleh warisan yang menjadi haknya, lagi demikian juga bikin pula kebodohan akan mewarisi orang yang bodoh. Bagi mereka yang dengan sengaja menolak hikmat, ya, nggak mau untuk belajar, takut akan Tuhan, mereka bodohan itu adalah hasilnya, gitu ya. Mereka akan tetap senantiasa bodoh dalam pengertian mereka sendiri. Tapi sebaliknya, orang yang berhikmat akan dimakotai dengan pengetahuan, gitu ya. Mereka menikmati hasil dari kebijaksanaan mereka. Hikmat Tuhanlah yang akan menerangi jalan hidup mereka, bagaimana mahkota anggun dan mulia ada di atas kepalanya. Jadi ini mungkin kita bisa katakan prinsip tabur tuai gitu ya Bapak Ibu ya. Apa yang kamu tahu tabur dalam hidupmu, jika kamu tabur dengan kebodohan, apa yang kamu tuai adalah kebodohan yang kamu perbuat juga. Jika apa yang kamu tabur adalah perbuatan-perbuatan yang didasarkan oleh hikmat Tuhan, maka kamu juga akan menabur hal yang baik dari apa yang boleh kamu lakukan. Ya, mahkota yang anggun dan mahkota yang mulia. Ayat 19, Bapak Ibu kita lanjutkan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Ayat ini kiranya kita pandang dari sudut eskatologis Bapak Ibu ya, di mana anak-anak terang pada akhirnya akan mengalami kemenangan dari si jahat. Memang selama hidup di dunia ini orang jahat itu merajalela Bapak Ibu ya. Mereka hidup dengan penuh kesenangan, kenikmatan duniawi gitu ya.
kesuksesan, tapi percayalah bahwa apa yang mereka nikmati hari-hari ini itu tidak bertahan lama. Mereka pada akhirnya akan menyerah kepada orang benar. Nah, ayat ini kiranya juga mengingatkan kita akan keberadaan Asaf gitu ya dalam Mazmur pasal 73, di mana Asaf meratapi keberadaannya sebagai orang benar yang tertindas oleh orang fasik. Ya, akan tetapi dalam perenungannya Allah memberikan pengertian kepada Asaf bahwa apa yang dijalani hari-hari ini oleh orang fasik adalah sementara. Dan orang benar yang boleh setia bertahan akan mendapatkan kemuliaannya ketika nanti Tuhan panggil pulang. Ya, di saat inilah gitu ya, orang-orang fasik akan meratapi keberadaan mereka yang menggenaskan. Sambil mungkin melihat orang-orang benar gitu ya, mendapatkan tempat terbaik ada dalam Tuhan. Ini ya Bapak Ibu ya. Bahwa mungkin kalau kita ngelihat sekarang kita kok sudah takut, kita hidup takut sama Tuhan, tapi kok hidupku begini-begini aja. Di luar itu si A yang hidupnya nggak takut sama Tuhan, korupsi dan segala macam kok kayaknya diberkati. Nah ini mengingatkan kita sekali lagi ya, perenungan Asaf dalam Mazmur pasal 73. Mana Tuhan mengubah paradigmanya. Ya, kiranya Tuhan juga boleh mengubah paradigma kita bahwa ya memang selama ini orang fasik boleh menikmati segala apapun yang mereka boleh lakukan. Tapi ingatlah kita juga punya satu harta yang akan nanti kita dapatkan ketika Tuhan panggil kita pulang. Asalkan kita boleh senantiasa setia dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ayat yang ke-20 kita lanjutkan Bapak Ibu. Ayat 20, juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Bapak Ibu, persahabatan di dunia ini itu hanya berpusat pada kepentingan diri sendiri, gitu ya. Karena apa? Manusia itu sangat egois, gitu ya. Manusia lebih senang berteman dengan orang-orang kaya. Sedangkan si miskin itu nggak akan mungkin punya banyak teman. Ya. Dan malah mereka menerima kebencian. Ya, berbeda dengan orang-orang kaya yang punya banyak teman. Tetapi inilah satu fakta kehidupan yang kita bisa tampak gitu ya. Bahwa sebenarnya mereka berteman pun itu demi kepentingan mereka masing-masing. Ada banyak cerita di dunia ini yang boleh kita dengar. Ada orang-orang yang mungkin masih belum kaya dalam hidupnya, nggak banyak orang yang mau temani. Tapi ketika orang itu kaya, akan punya banyak teman. Dalam artian pertemanan dibangun dalam hal material. Terus itu Bapak Ibu, kita belajar gitu ya. Sebenarnya ada satu sahabat yang tulus, yang tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Ya. Penting bagi kita menyadari ada Tuhan yang bersedia turun gitu ya, menjadi manusia. Dia mau menemani kita, dia mau menjadi sahabat kita semua, dan Tuhan itu nggak akan pernah tinggalkan kita selayak sahabat-sahabat kita yang mungkin kalau kita lagi jatuh meninggalkan kita semua. Jadi melalui ayat 20 mengingatkan kita sekali lagi, mana di dunia itu sangat bersifat material. Tapi ingatlah gitu ya, kalau kita merasa sendirian, kita merasa nggak punya teman, kita punya satu sobat yang setia, namanya adalah Yesus. Ini ya hikmat dari ayat 20, Bapak Ibu ya. Lanjutkan dalam ayat 21, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Bapak Ibu, barang siapa menghina sesamanya itu sungguh amat berdosa gitu ya. Kita semua, tanpa terkecuali laki-laki, perempuan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan oleh karena itulah kita juga diperintahkan untuk boleh mengasihi sesama kita. Membenci sesama kita itu juga berarti berdosa. Mereka yang memandang sesama dengan belas kasih di sini, yang dikatakan dalam kondisi baik, itulah satu hal yang baik yang boleh mereka lakukan. Dia yang berbelas kasih, gitu ya, orang-orang yang boleh berbelas kasih kepada orang miskin, siap untuk melakukan semua perbuatan baik yang dia bisa lakukan untuknya,
Dan dengan demikian memberikan kehormatan atasnya, dia juga sedang melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Di orang-orang yang menindas, ya, orang-orang yang menghina, itu orang-orang yang tidak menyadari bahwa di satu sisi mereka juga menghina Tuhan. Mereka juga membenci Tuhan. Mereka juga tidak mengasihi Tuhan. Tapi orang yang berbahagia, orang yang menaruh belas kasih kepada orang yang menderita, itu juga adalah orang yang mau mengasihi Tuhan, mau memberikan sesuatu yang baik untuk Tuhan, gitu ya. Dan apa yang dilakukannya pastilah akan menyenangkan hati. Inilah hikmat dari ayat 21, kita lanjutkan dalam ayat 22. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Ayat 22 mau menggambarkan betapa jahatnya, betapa sungguh jahatnya orang-orang bodoh. Mereka tidak hanya melakukan kejahatan, tapi juga merancang kejahatannya. Jika melakukan kejahatan adalah dosa, ya, lalu merencanakan dan merancang kejahatan, itu sungguh, aduh, itu membuat mereka sebagai orang yang tersesat gitu ya Bapak Ibu ya. Kita melihat hari-hari ini di dunia ini penuh dengan berita kasus pembunuhan berencana. Hal ini membuktikan bahwa manusia itu sungguh amat ngeri gitu ya. Dan mencerminkan hidup mereka yang tersesat dan jauh dari Tuhan. Betapa mengerikannya manusia yang jauh dari Tuhan berbuat sesuatu yang sungguh amat jahat, Bapak Ibu ya. Kan tetapi bagi orang yang dipenuhi oleh hikmat Allah, kebenaran itu kiranya boleh membawa kita bukan hanya merancangkan kebaikan, tapi juga melakukannya, gitu ya. Hikmat Allah menuntut kita untuk merancang kebaikan bagi orang lain dan juga untuk diri kita sendiri. Dan ini kiranya membawa berkat belas kasih dan kebenaran kepada hidup kita juga. Jadi jika orang jahat ya bahkan merancangkan kejahatannya itu menjadi lambang bahwa mereka sungguh amat tersesat, bahwa mereka sungguh amat jauh dari Tuhan. Tapi orang yang berhikmat diberikan kemampuan bukan hanya merancangkan sesuatu yang baik, tapi juga bagaimana kita boleh dimampukan berbuat baik kepada sesama kita. Ayat 23 kita lanjutkan. Dalam tiap jeripayah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ketika manusia bekerja secara sungguh-sungguh, pastilah gitu ya, mereka akan mendapatkan keuntungan. Sebagai prinsip gitu ya, orang yang bekerja keras akan selalu dihargai, ya, akan selalu mendapatkan upahnya. Bahkan mungkin kalau keuntungannya tidak datang langsung dari pekerjaan, dan kita bekerja dengan baik, tapi mungkin kita nggak terima hasilnya, percayalah ada upah yang boleh Tuhan sediakan, mungkin dalam karakter kita, kita menjadi orang yang lebih baik lagi, atau dalam hal apapun. Pasti akan selalu ada upahnya, gitu ya. Tetapi pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan baik, yang hanya mengarah kepada sebuah omong kosong, itu satu hal yang salah, gitu ya. Jika kerja sungguh-sungguh itu mengarah kepada keuntungan, maka kemalasan itu akan menjauhkan diri kita dari keuntungan dan mengarah kepada nantinya kemiskinan. Kita nggak punya apa-apa karena kita malas, kita nggak mau kerja dengan sungguh-sungguh. Memang kemiskinan itu nggak hanya disebabkan oleh kemalasan, ya. Ada banyak hal lain-lainnya. Tetapi demikian juga halnya dengan banyaknya faktor yang membuat orang menjadi berhasil. Bahwa kekayaan juga bukan hanya diperoleh dengan kerja keras, tapi juga hikmat yang dari Tuhan. Jadi hikmat Allah menolong kita, memampukan kita untuk kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan keras. Kenapa? Jika kita nggak bekerja dengan keras, kita nggak dapat apa-apa. Ya, hanya membawa diri kita kepada kemalasan. Dan kemalasan tentunya bukanlah satu sikap yang baik, bukanlah satu sikap yang mencerminkan orang itu hidupnya dipenuhi oleh Tuhan. Dalam Amsal pasal 6 pun kita juga belajar ya, kan penulis Amsal memperhatikan gitu ya, menulis sebuah penelitian tentang semut gitu ya. Masa manusia kalah sama semut? Jika semut saja bisa
dalam keuletan mereka, mereka rajin, gitu ya. Mereka mendapatkan upah mereka bekerja keras dan mendapatkan upahnya. Manusia juga seperti itu. Kan Allah menolong kita untuk kita boleh senantiasa kerja dengan sungguh-sungguh, bukan malah menjadi pribadi yang malas. Karena malas gak akan dapat apa-apa. Karena malas tidak membuat hidup kita menjadi orang yang lebih. Itulah ayat 23. Kita lanjutkan ayat 24. Bapak Ibu sekalian, mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Singkat saja, ayat 24 ini memiliki kemiripan dengan ayat 18 yang tadi kita sudah pelajari. Pada intinya, ayat ini adalah sebuah metafora bahwa mahkota itu adalah warisan dari hikmat. Dan kebodohan, sekali lagi, itu diterima karena apa? Ya, karena sebelumnya ini mereka sudah berbuat bodoh. Jadi hukum tabur tuai. Sama seperti ayat 18 yang tadi kita baca. Lanjutkan dalam ayat 25, Bapak Ibu. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Ayat ini juga punya satu kemiripan yang sama, ya, satu konklusi yang sama dengan ayat yang kelima tadi di awal kita pelajari. Orang saksi yang setia itu sekali lagi tidak hanya memperkatakan kebenaran, tapi melalui kebenaran yang dia sampaikan itulah, itu boleh membebaskan orang yang mungkin berada dalam bahaya karena tuduhan palsu atau fitnah gitu ya. Jadi melalui seorang saksi yang setia yang mau senantiasa menyampaikan kebenaran, melalui kebenaran itulah ya yang disampaikan, yang disaksikan. Kebenaran itu boleh menyelamatkan orang dari sebuah bencana, dari sebuah kejahatan yang sebenarnya tidak ia melakukan. Lagi ini ajakan untuk kita boleh senantiasa menyaksikan atau mengatakan sesuatu yang benar itu Bapak Ibu ya. Lanjut ayat 26. Oh, ini juga digabung dengan ayat 27 karena punya satu kemiripan yang sama. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ayat 26 dan ayat yang ke-27, Bapak Ibu, ini juga menjadi satu tema dari kitab Amsal gitu ya. Bahwa takut akan Tuhan akan senantiasa disebut sebagai mata air kehidupan. Mata di mana ketika orang takut akan Tuhan menghasilkan sebuah hikmat untuk boleh menolong, dia punya satu hidup yang penuh dengan kebijaksanaan. Untuk itu, selain ya, orang yang takut akan Tuhan akan selalu menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena dia tahu, dalam Tuhan, dia punya satu pengetahuan yang baik, bagaimana menjalani hidup. Dan juga di dalam Tuhan, dia akan mengalami damai sejahtera. Dengan kata lain, mereka akan mendapatkan keselamatan, yaitu hidup kekal yang menjadi jaminan dari setan maut. Gitu ya. Takut akan Tuhan sekali lagi menjadi sebuah awal bagaimana orang boleh menjadi uh, memiliki pengetahuan yang baik gitu ya, bagaimana dia menata hidupnya. Bagaimana orang yang berhikmat, takut akan Tuhan, akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Mana dalam pengertian lebih lanjut, orang yang berhikmat gitu ya, mereka akan mendapatkan keselamatan, yaitu hidup kekal yang abadi bersama dengan Tuhan tentunya. Ayat 28 kita lanjutkan. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tapi tanpa rakyat tentulah pemerintah. Bapak Ibu, ayat 28 kita dapat pahami ini berdasarkan konteks ketika Salomo masih menjadi raja. Ya, kita tahu dalam pemerintahan orang-orang Israel sebelum pemerintahan Salomo itu Saul dan Daud gitu ya. Pemerintahan mereka kerap kali berperang satu dengan kerajaan atau wilayah-wilayah lain di sekitar mereka. Tapi kita dapat melihat pemerintahan Salomo gitu ya, satu pemerintahan yang damai, memberi isyarat bahwa perang dan penaklukan yang dilakukan oleh kerajaan di masa itu gitu ya, itu bukanlah kemuliaan tertinggi seorang raja. Ya, jadi kemuliaan seorang raja itu
ya kemuliaan tertinggi seorang raja bukan didapatkan melalui penaklukan, melalui perang dan segala macamnya. Tapi kemuliaan seorang raja itu didasarkan pada banyaknya rakyat yang bahagia, banyaknya rakyat yang merasakan aman, merasakan damai sejahtera, gitu ya. Jadi sekali lagi kemuliaan tertinggi seorang raja menurut Amsal Salomo gitu ya, bukan terletak pada betapa banyaknya perang yang dia lakukan, betapa banyaknya penaklukan yang dia kerjakan, tapi bagaimana dia hidup ya, memiliki rakyat yang senang akan pemerintahannya, memiliki rakyat yang bahagia dengan pemerintahannya, memiliki rakyat yang merasa tinggal dengan rasa aman gitu Bapak Ibu ya. Dan dalam arti sekarang gitu ya, kehormatan seseorang itu tercermin dari seberapa banyak orang yang setia, seberapa banyak orang yang mengasihi ya. Jadi kita melihat mungkin sesama kita punya keluarga, kita punya rekan di kantor, kita punya eh, komunitas gitu ya. Ketika kita merasa kita dikasihi, kita merasa di banyak orang-orang setia kepada kita, itulah satu letak kemuliaan tertinggi yang boleh kita dapatkan. Ini penting Bapak Ibu gitu ya. Lain juga kita diperkenal oleh Tuhan karena kita adalah orang beriman. Lanjut dalam ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ayat ini juga punya satu kemiripan dengan ayat 17 Bapak Ibu. Singkat saja gitu ya. Orang yang memiliki pengendalian diri yang baik sekali lagi akan memiliki sebuah pemahaman yang lebih besar gitu ya. Bahwa hikmat itu memampukan kita sekali lagi untuk mengendalikan respon kita terhadap situasi yang mungkin bisa memprovokasi kita. Pengendalian diri menolong kita untuk boleh punya satu kemampuan menanggapi sesuatu yang bisa jadi memprovokasi kita. Tapi sebaliknya gitu ya, orang yang bodoh akan dengan cepat sekali akan marah gitu ya, akan meluapkan emosinya, akan berbuat sesuatu yang bodoh gitu ya. Orang yang seperti ini sekali lagi orang-orang bodoh adalah orang-orang yang cepat bereaksi dan pada akhirnya apa yang dilakukan akan menonjolkan kebodohannya sendiri. Berbeda dengan orang yang berhikmat dan kemampuan sekali lagi untuk punya satu pengendalian diri yang baik, menghasilkan sebuah respon yang baik di tengah situasi yang mungkin memprovokasi. Ini penting Bapak Ibu ya. Ini penting untuk diketahui oleh anak-anak muda yang gampang emosian gitu ya. Nah, ini satu hikmat yang baik yang boleh Amsal Salomo berikan kepada kita. Lanjut dalam bagian-bagian akhir ayat 30 Bapak Ibu. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Bapak Ibu, jantung yang sehat adalah kehidupan yang baik bagi tubuh. Saya yakin kalau dokter-dokter ditanya juga setuju dengan yang saya katakan tadi, gitu ya. Namun di sini Salomo menyatakan sebuah metafora, ya. Hati itu menunjukkan keberadaan kita yang paling dalam. Ketika kita mengalami satu damai sejahtera, kita sehat, ya, hati kita sehat, gitu ya. Itu membawa kesehatan dan kehidupan kepada seluruh tubuh kita. Sebaliknya, jika hati kita penuh dengan iri hati, gitu ya, maka akan mengalami kebusukan sampai ke tulang. Ya. Nah, kehadiran iri hati itu disajikan sebagai kontras dengan hati yang sehat. Kita belajar gitu ya, perasaan yang tidak pernah puas akan sesuatu itu layaknya seperti kanker yang hanya menggerogoti hidup kita, yang hanya membuat kekuatan orang-orang itu berkurang gitu ya. Dan kecemburuan itu merusak diri kita dari dalam dan dapat meracuni banyak hal-hal lainnya. Tapi sekali lagi hati yang sehat, hati yang boleh senantiasa merasa cukup gitu ya, itu akan mengalami satu kesehatan yang baik dan bahkan menjalar sampai seluruh tubuh. Jadi penting bagi kita ya bahwa hidup itu penting punya damai sejahtera dan kita tahu damai sejahtera bisa kita dapatkan ketika kita takut.
Orang yang nggak punya damai sejahtera akan selalu iri hati, nggak akan pernah cukup gitu ya. Sifat-sifat nafsu manusia itu Bapak Ibu. Itu yang menggerogoti diri kita sehingga hidup kita nih kok nggak sehat, ya sakit-sakitan. Padahal itu diakibatkan oleh diri kita sendiri. Diri kita yang hmm, diri kita yang selalu tidak mau belajar, ya, tidak mau belajar untuk boleh takut akan Tuhan, tidak mau belajar karena kita hanya mau berpaut pada pengertian diri kita sendiri. Penting, Bapak Ibu, sekali lagi, hati yang sehat itu tercermin, ya, hidup hidup yang sehat itu tercermin dari bagaimana kondisi hati kita. Hati kita penuh dengan damai sejahtera, kita boleh sehat, gitu ya, walaupun kita nggak punya sesuatu yang berharga yang boleh kita banggakan, nggak apa-apa. Tapi kita punya damai, yang membuat hidup kita nih eh, enak gitu ya. Tapi walaupun kita punya banyak hal dalam hidup kita, tapi ada rasa yang nggak akan pernah puas, ada rasa yang selalu iri dengan orang lain, itu yang membuat hati kita ini membusuk gitu ya. Ada damai sejahteranya. Ini hikmat dari ayat yang ke-30. Lanjutkan dalam ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Ayat ini Bapak Ibu kalau kita perhatikan memiliki penekanan dan ajakan untuk selalu memiliki kepedulian terhadap sesama kita yang membutuhkan. Ya, tanpa pandang bulu siapapun, kita diajak untuk peduli, ya, kita diajak untuk mengasihi. Dan ayat ini juga mengingatkan kita kepada sebuah perumpamaan tentang hari penghakiman dalam Matius pasal 25. Saya kutip ayatnya di sini, perkataan Yesus dalam Matius pasal 25, ayat 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sebab itu Bapak Ibu, ayat ini, ayat 31 mengingatkan kita, kita diajak untuk selalu memperhatikan sesama kita yang berkurang, yang berkekurangan gitu ya, membutuhkan tanpa pandang bulu, karena sekali lagi kita membantu mereka, satu sisi kita juga mencerminkan satu tindakan yang mengasihi Tuhan. Ayat 32 kita lanjutkan. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Singkat saja Bapak Ibu, ayat 32, orang jahat akan dibuang sesuai dengan kejahatannya gitu ya. Buang ke dalam neraka yang paling dalam gitu ya. Jahat akan dibuang karena sekali lagi hidupnya ini sangat tidak memiliki dampak yang baik. Namun orang benar akan memiliki perlindungan dalam kematiannya. Gitu ya. Orang yang hidup sesuai dengan hikmat Allah akan menikmati perlindungan dalam kematiannya, di mana Allah boleh menyatakan kemurahan bagi mereka yang tinggal dalam Tuhan. Ini ayat 32, ayat 33 kita lanjutkan. Cuma tinggal dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal dalam hati orang bebal. Bapak Ibu, sekali lagi hikmat yang ada dalam hati orang yang berakal gitu ya. Hikmat ada dalam hati orang yang berakal. Orang berhikmat tidak selalu melontarkan atau menunjukkan kebijaksanaannya. Dia membiarkan kebijaksanaannya itu gitu ya, diam dan tersembunyi sampai ada kesempatan untuk boleh menggunakannya dengan efektif. Kebijaksanaan ada dalam hati dan dengan demikian itu mengatur segala
emosi kita dalam hati kita. Tetapi ada banyak orang bodoh bersusah payah untuk menunjukkan kepintarannya, ya, kebodohannya daripada yang dipikirkan oleh orang bijak, gitu ya. Dan disinilah hikmat dinyatakan dalam diri orang berhikmat. Dan sampai kapanpun orang bodoh nggak akan pernah punya, ya. Jadi maksud ayat ini adalah mengajarkan kita orang berhikmat tahu cara menempatkan diri, tahu cara bersikap, gitu ya. Beda dengan orang bodoh yang mungkin ingin berpura-pura berhikmat, tapi kenyataannya dia nggak akan pernah bisa. Karena sekali lagi, dia tidak punya. Karena dia tidak takut. Ayat 34 kita lanjutkan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Ya, kebenaran meninggikan suatu bangsa. Pak Ibu gitu ya. Kebenaran itu berarti mengikuti kehendak Tuhan. Ya, kebenaran mengikuti jalan Tuhan. Banyak hal mungkin dari sudut pandang manusia, hal-hal yang dapat meninggikan suatu derajat bangsa. Militer, kemakmuran ekonomi, gitu ya. Status mereka, pengaruh mereka, gitu ya. Bisa saja membuat mereka ditinggikan oleh bangsa-bangsa lain. Namun satu hal yang paling penting gitu ya, tidak ada satupun dari hal-hal yang bisa menandingi para pemimpin bangsa-bangsa kalau para pemimpin bangsa menjadikan kebenaran sebagai satu cara untuk mendapatkan kehormatan. Jika suatu bangsa menolak kebenaran dan memilih melakukan dosa, itu akan mendatangkan celah dan hinaan atas mereka. Jadi mungkin ada banyak hmm, usaha-usaha yang dilakukan, sekali lagi, kekuatan militer, lalu pengaruh mereka, status mereka. Tapi jika mereka melupakan kebenaran, hal-hal ini tuh tidak ada artinya, Bapak Ibu. Jadi satu hal yang paling baik, ya, satu hal yang menjadi cerminan yang baik dari sebuah bangsa yang baik adalah ketika para pemimpin mereka itu boleh senantiasa melakukan kebenaran. Ini yang menjadi satu hal yang bisa mengangkat suatu derajat bangsa, gitu ya. Pemimpin-pemimpin negara yang melakukan kebenaran akan mendapatkan kemuliaannya sendiri bagi bangsanya. Ini juga penting buat kita bersama. Ada banyak hal yang boleh kita lakukan untuk boleh mencoba meninggikan diri kita, gitu ya. Tapi ketika kita melupakan satu kebenaran, Tuhan akan merendahkan kita. Kita boleh melakukan kebenaran sebagai prinsip hidup kita, Tuhan yang akan mendatangkan kemuliaan bagi diri. Lanjutkan ayat yang terakhir, Bapak Ibu, ayat 35. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tapi kemarahan yang menimpa orang yang membuat malu. Pada tingkat manusia, ya tidak ada yang lebih besar daripada bantuan mereka yang berada di tempat kekuasaan atau prestis gitu ya. Jadi memiliki posisi yang prestis yang bisa kita banggakan dalam sebuah kerajaan itu adalah upah dari hikmat yang boleh kita lakukan. Kita ingat kisah Yusuf gitu ya, diangkat menjadi orang nomor 2 paling penting di Mesir karena hikmat yang boleh mereka lakukan, yang boleh Yusuf lakukan. Ya, kita juga ingat Daniel yang diangkat juga menjadi orang yang memiliki status atau kedudukan tinggi, itu juga mereka dapatkan karena mereka boleh memberikan satu contoh hikmat yang baik. Nah, dalam kehidupan kita hari-hari ini, orang yang menyenangkan pemimpin kita dengan bekerja dengan penuh tanggung jawab gitu ya, penuh dengan hikmat, itu adalah satu hal yang baik. Tapi sebaliknya, orang yang mempermalukan pemimpinnya dengan pekerjaan yang buruk akan membuat dia kehilangan pekerjaan. Sekali lagi, orang yang berhikmat dituntun oleh Allah untuk boleh mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Jika dia bekerja sebagai seorang karyawan, hikmat Allah menuntun dia, menjadikan dia seorang karyawan yang baik, ya, yang boleh mendatangkan keuntungan bagi pemimpinnya, bagi bosnya, gitu ya. Atau seorang wirausaha yang baik, yang selalu berusaha, gitu ya, kerja dengan keras, berjika sungguh-sungguh dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, melakukan satu hal yang baik yang bisa jadi menghasilkan keuntungan bagi perusahaannya. Dan inilah satu hal yang
baik yang boleh Amsal pasal 14 ayat 35 ajarkan buat kita. Orang berhikmat adalah orang yang mau bekerja dengan baik. Adalah orang yang boleh membawa perkenanan kepada pemimpinnya. Dan dari sini kita pun juga belajar orang yang takut akan Tuhan lah adalah orang yang berkenan dan diperkenan oleh Tuhan. Demikian Bapak Ibu, pendalaman Alkitab kita Amsal pasal 14 cukup banyak yang boleh kita pelajari dari ayat yang pertama sampai ayat 35. Kayaknya boleh menolong kita sekali lagi karena ini adalah hal-hal yang sangat kita butuhkan dalam kita boleh menjalani hidup kita di dunia ini. Ada beberapa poin-poin yang cukup penting ya, yang sangat penting yang dibagikan oleh Amsal pasal 14. Bagaimana cara kita mengatur hidup kita gitu ya. Sangat penting sekali untuk kita pelajari bersama-sama dan kiranya melalui zaman Alkitab kita pada siang hari ini juga boleh menolong kita dalam kita mengarungi hidup kita. Kiranya kita boleh senantiasa dikuatkan, dibimbing oleh Tuhan untuk boleh terus bersandar pada Tuhan itu sendiri. Karena ketika kita bersandar sama Tuhan, kita takut sama Tuhan, kita diberikan kemampuan gitu ya. Dan diberikan satu kebenaran yang boleh membantu kita menjalani hidup kita. Lihatlah perenungan ya pendalaman Alkitab siang hari ini boleh jadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Mari kita Bapak kami bersyukur untuk perenungan atau pembelajaran kami pada siang hari ini. Ada begitu banyak hal yang boleh kami dapatkan dari pembelajaran kami. Dan biarlah kiranya Allah Kudus boleh menolong kami. Karena Roh Kudus yang boleh senantiasa mengadakan perubahan-perubahan yang baik dalam diri kami. Biarlah hikmat-Mu yang boleh senantiasa kami renungkan ya Tuhan. Tuhan boleh tolong kami dalam keberadaan kami di dunia ini. Kiranya hikmat Tuhan, firman-Mu yang Tuhan, firman-Mu yang terang, firman-Mu yang menjadi pelita bagi langkah kaki kami. Boleh meratapi, menjalani kehidupan kami di dunia. Tadi kami semua yang boleh mendengarkan pembelajaran pada siang hari ini, juga berkati nanti sore ya Tuhan, pendalaman Alkitab yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Tuhan boleh tolong hamba-Mu dalam mempersiapkan kebenaran firman Tuhan, yang kiranya nanti boleh dibagikan dan menjadi berkat bagi kami, juga boleh melengkapi hal-hal yang mungkin siang hari ini tidak kami pelajari. Berkati ya Tuhan, sekali lagi pendalaman Alkitab kami nanti sore, kiranya melalui pendalaman Alkitab yang kerap kali kami ikuti, itu boleh senantiasa menolong kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang memiliki pribadi yang takut dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian pendalaman Alkitab kita selesai pada siang hari ini. Kiranya apa yang boleh kita pelajari sekali lagi boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.